Polemik pemilihan Kepala Desa Amplas, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang tahun 2026 terus bergulir. Sejumlah warga mendesak dilakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM dalam proses pemilihan. Desakan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat atau RDP di Gedung DPRD Deli Serdang, pada hari Rabu 24 Juni 2026. Rapat dihadiri warga Desa Amplas, anggota DPRD Deli Serdang, serta kuasa hukum calon kepala desa nomor urut 4, Dr. Minggu Saragih, SH, MH. Dalam RDP tersebut, warga meminta pemerintah daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pemeriksaan terhadap seluruh laporan dugaan pelanggaran, mulai dari dugaan politik uang, kampanye terselubung, hingga dugaan keberpihakan penyelenggara. Dia ingin menanyakan beberapa hal. Ya. Setelah mengikuti RDP ini di DPRD Deli Serdang, bagaimana pandangan Bapak terkait hasil daripada RDP ini, Pak? Ya, pertama karena RDP ini dilaksanakan ya H-1 ya, sebelum pelantikan kepala desa 76 desa serentak termasuk dengan Desa Amplas yang kita perjuangkan. Ini memang kalau secara pribadi saya melihat ini terlalu terlambat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita sudah mengajukan P2K tanggal 3 Juni, kemudian juga ke kecamatan tanggal 4 Juni, dan ke Bupati dan DPRD ya, dan Dinas PMD ya, pemerintahan desa, tanggal 11 dan tanggal 8 Juni, dan kita sudah mengadakan aksi, tapi tidak ada tindak lanjut dari apa yang kita suarakan, sehingga hari ini mereka hanya menunggu RDP di DPR. Ini kita melihat bahwa adalah sebuah kemunduran dalam demokrasi di Deli Serdang, dan ini mencoreng nama Bupati Deli Serdang yang sebenarnya sangat kita dukung dan sangat kita apresiasi kinerjanya. Tapi dalam hal ini bukan ke bupatinya yang kita kecewa, tapi ke Dinas PMD, kemudian kecamatan P2K. Ini yang kita minta agar dievaluasi oleh Bupati Deli Serdang. Karena kenapa? Ada pembiaran terhadap dugaan kecurangan yang terjadi di Desa Amplas. Nah, untuk terkait dengan rekomendasi DPRD tadi, ya, yang akan merekomendasikan agar permasalahan dibawa ke TUN, ya kita menghargai itu. Tapi kita selaku kuasa hukum, ya kan, karena kalau ke TUN itu kan harus dilantik dulu, baru kita boleh mengajukan gugatan ke TUN. Tapi harapan kita sebenarnya awalnya adalah permasalahan ini bisa diselesaikan secara non-litigasi sebelum dilakukannya pelantikan. Tapi itu sudah terlewat, ya kan, kita sangat menyesalkan. Tapi namanya kita orang hukum, kita harus menempuh jalur hukum litigasi pasca pelantikan. Tapi kalau ya dalam hal ini Bupati bisa melihat apa yang kita suarakan tadi di RDP, ada kebijakan Bupati untuk menunda, ya kan, pelantikan ya kepala desa Amplas terkhususnya, ya alangkah lebih bagus sekali daripada kita berhadapan-hadapan di TUN dengan Bupati yang kesalahan itu dilakukan oleh Dinas PMD, yang dilakukan oleh kecamatan, dalam hal ini camat, dan juga P2K. Ya, mudah-mudahan Bupati bisa merenungkan sebelum melakukan pelantikan besok hari untuk terkhusus Desa Amplas. Untuk itu kita sangat menghargai apa yang dilakukan oleh DPR hari ini, melakukan rapat dengar pendapat. Kira-kira itu. Baik Pak, sedikit Pak, terkait tadi ada kita dengar sedikit keluhan mengenai P2K, kecamatan beserta PMD. Apa kira-kira saran Bapak terhadap 3 dinas dan lembaga? Ya, kita memang tadi sangat miris ya melihat misalnya honor dari P2K 500.000 itu kan sangat miris ya untuk melakukan pemilihan kepala desa yang sebenarnya kedaulatan rakyat itu kan di desa. Jadi kedaulatan rakyat dimulai di desa. Jadi kalau di desa aja sudah tak beres, ya bagaimana lagi ke atasnya gitu. Jadi ke depan harapan kita DPR dan eksekutif agar meninjau kebijakan-kebijakan terkait dengan anggaran untuk pilkades terhadap pelaksana, ya kan, dalam hal ini P2K. Begitu juga anggaran-anggaran terhadap kecamatan selaku melakukan pengawasan. Dan kemudian juga dilakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan Perda Perbub. Jadi ketika ada persoalan seperti ini dilakukan penyelesaian non litigasi dulu.
Jadi jangan dibiarkan, ini bisa jadi bom waktu ketika nanti ada masih sisa pilkada ke depan, di sisa 380 76 dan dari 380 desa kelurahan. Ini bisa jadi bom waktu. Jangan sampai masyarakat tumpah darah di desa-desa terkait dengan pilkades ini. Itu kira-kira menurut saya. Boleh tahu Pak, dengan siapa Pak? Saya mewakili kuasa hukum dari masyarakat Desa Amplas dan juga calon kepala desa nomor 4, saya Dr. Minggu Saragi, SHMH. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Selamat sore. Warga juga meminta evaluasi terhadap panitia Pilkades Amplas apabila ditemukan adanya pelanggaran yang memengaruhi hasil pemilihan. Kuasa hukum calon kepala desa nomor urut 4, Dr. Minggu Saragi, SH, MH, menyatakan penyelesaian persoalan Pilkades harus dilakukan secara objektif berdasarkan fakta dan aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, DPRD Deli Serdang didorong menjalankan fungsi pengawasan dengan memanggil pihak terkait dan mengawal proses penyelesaian laporan dugaan pelanggaran. Masyarakat berharap proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan profesional agar keputusan akhir Pilkades Amplas memiliki legitimasi serta mampu menjaga kepercayaan publik. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ilham Gondrong melaporkan.